Tias Fitri Nurhayati, saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi psikologi. Di sini saya akan menyampaikan tentang iman kepada malaikat Allah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu iman. Di pertemuan sebelumnya, 2 video yang lalu yang saya buat itu sudah menjelaskan iman itu apa sih. Jadi, iman itu artinya percaya di dalam hati yang kemudian diungkapkan melalui lisan dan dilakukan secara perbuatan. Nah, jadi iman kepada malaikat itu adalah percaya kepada malaikat. Tidak hanya, saya tahu malaikat itu ada, tetapi benar-benar mempercayai malaikat itu ada, dilakukan secara perbuatan dengan tidak melakukan perbuatan yang buruk, karena kita sudah tahu bahwa di samping kanan dan kiri ada malaikat gitu. Dan mengakui juga bahwa malaikat itu ada bentuknya, ada wujudnya. Kita itu walaupun tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan di dalam hati bahwa mereka itu ada gitu. Allah menciptakan makhluk menjadi 2, yaitu yang pertama gaib dan yang kedua adalah yang tampak. Yang akan kita pelajari sekarang adalah yang gaib. Yang gaib itu adalah yang benar-benar tidak tampak, tidak bisa kita raba, tetapi kadang bisa kita rasakan begitu. Jadi makhluknya itu apa saja sih? Jadi ada malaikat, ada syaitan, ada iblis, ada jin. Malaikat bersifat baik, bersifat menurut kepada Allah, sedangkan syaitan dan iblis bersifat menjerumuskan kita terhadap hal-hal yang buruk, yang membuat kita tidak masuk surga. Dan kemudian yang terakhir adalah jin. Jin itu memiliki hawa nafsu seperti kita, ada yang baik, ada yang tidak gitu. Kemudian kita akan membahas tentang malaikat. Jadi malaikat itu apa sih? Malaikat itu terbuat dari apa sih? Malaikat itu tugasnya apa sih? Mari kita bahas. Jadi, malaikat itu berasal dari kata malak. Bentuk jamaknya adalah malaikah. Malak memiliki arti risalah atau mengemban amanat. Dari makna tersebut, malaikat berarti utusan Allah yang sangat patuh, yang tunduk, yang mengemban semua amanat Allah dan tidak pernah mengingkari Allah. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan mereka malaikat tidak dapat durhaka kepada Allah dalam hal apa saja yang Ia perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, terus malaikat diciptakan dari apa dong? Nah, di sini dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Aisyah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nabi bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang berkobar, dan Adam manusia sebagaimana telah dijelaskan kepadamu. Yang selanjutnya adalah tugas-tugas malaikat. Di sini saya akan menyampaikan tugasnya secara umum, yaitu yang pertama adalah perantara dalam mengemban wahyu. Al-Quran mengatakan bahwa malaikat yang mengemban wahyu kepada Nabi disebut malaikat Jibril. Ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 98. Dan menurut Ikrimah, Jibril berasal dari kata majemuk Jibr yang artinya adalah hamba, dan Il yang artinya adalah Tuhan. Ketika disatukan, maka Jibril memiliki arti hamba Allah atau hamba Tuhan. Malaikat Jibril disebut juga Ruhul Amin, yaitu terbukti dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194, atau disebut Ruhul Kudus, yaitu yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 102. Yang kedua adalah perantara untuk meneguhkan hati. Jadi kita sebagai orang yang beriman itu pasti pernah mengalami pasang dan surut dalam mengimani sesuatu kan. Dalam mengimani Allah, dalam mengimani malaikat, pasti ada gejolak. Lalu kemudian Allah menurunkan malaikat untuk mengingatkan kita, untuk meneguhkan hati kita bahwa sebenarnya kita itu tidak boleh berubah-ubah imannya ya. Kita harus tetap teguh, kita harus tetap berada di jalannya. Begitu.
Di dalam Al-Quran, Quran Surah Fusilat ayat 30-31 dikatakan bahwa malaikat itu adalah penjaganya orang beriman di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah perantara untuk menjatuhkan siksaan. Berulang kali di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang yang tidak percaya kepada Nabi akhirnya mendapatkan azab dari Allah. Di Al-Quran itu ditegaskan mereka tak menantikan apa-apa selain agar Allah dan malaikat mendatangi mereka dalam bayang-bayang awan dan perkara mereka telah diputuskan di Quran Surah Al-Baqarah ayat 210. Kemudian terkait hal tersebut Allah juga berfirman dalam Al-Quran, yaitu, dan seandainya engkau melihat tatkala malaikat mematikan kaum kafir dengan memukul muka dan punggung mereka. Itu berada di Quran Surah Al-Anfal ayat 50. Kemudian yang keempat adalah mendorong berbuat baik. Al-Quran menjelaskan bahwa peranan malaikat dan syaitan adalah bertolak belakang. Dan Allah berfirman di dalam Quran Surah Qaf ayat 21-22 yang berbunyi, dan tiap-tiap jiwa akan datang beserta malaikat pengiring dan malaikat yang menjadi saksi. Engkau sungguh melupakan ini, tetapi kini tabir yang menutupi engkau akan kami singkirkan. Maka pada hari ini penglihatanmu itu akan tajam sekali. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu mencatat perbuatan manusia. Al-Quran mengatakan bahwa yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatan, seseorang duduk di sebelah kanan dan seseorang lagi duduk di sebelah kiri. Quran Surah Qaf ayat 17. Lalu apa sih hikmahnya kita beriman kepada malaikat Allah itu? Yaitu yang pertama, seseorang itu akan lebih berhati-hati dalam berbuat karena dia itu sadar di samping kanan dan kirinya itu ada malaikat yang akan selalu mencatat apapun, sekecil apapun itu perbuatan pasti akan dicatat oleh mereka. Dan yang kedua, lebih mengenal kebesaran Allah yang telah menciptakan malaikat-malaikat ini. Kita harus bersyukur, kita harus memahami sekali bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Karena malaikat inilah yang akan menuntun kita ke jalannya, ke jalan surganya. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan malaikat ini. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi ya. Yang terakhir adalah tentang jin, iblis, dan syaitan. Oke, jadi sebelumnya aku akan membahas sedikit tentang jin dulu. Jin itu berasal dari kata jana. Jana itu artinya tersembunyi. Jana yang berarti tersembunyi itu karena kita tidak bisa melihat jin, maka diberi nama jana karena kita tidak bisa melihatnya, gitu. Alias tersembunyi dari pandangan kita. Nah, jin diciptakan dari api sebagaimana dikatakan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 27 yang berbunyi begini. Dan jin kami ciptakan dari api yang sangat panas. Makhluk gaib selanjutnya adalah iblis dan syaitan. Jadi iblis itu berasal dari kata iblis yang berarti putus dari rahmat dan kasih sayang Allah. Kenapa kok bisa putus? Karena waktu itu Allah itu mengutus iblis untuk bersujud kepada Adam. Dan dia itu sangat sombong sehingga dia ditendang dari surga sehingga putus rahmatnya, begitu. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa iblis adalah nenek moyang dari seluruh syaitan. Sedangkan syaitan berasal dari kata syayatin yang berarti sesuatu yang sangat keterlaluan. Sebagaimana Allah telah mengirimkan malaikat kepada manusia untuk memberikan petunjuk dan mengokohkannya, maka Allah itu juga menciptakan syaitan untuk mempengaruhi manusia, untuk membuat manusia tidak berada di jalannya lagi. Adapun tugas utama syaitan itu adalah menggoda manusia. Makanya Allah menyebutnya sebagai musuh yang nyata untuk kita.
Cara menghadapinya adalah dengan selalu memperkuat keimanan kita agar kita terhindar dari pengaruhnya. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.